Halo parents, selamat datang di dalam video Introduction Remaja Sukses Inkubator. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang harus kita siapkan terutama di dalam memulai program Remaja Sukses Inkubator. Yang pertama adalah kita harus memiliki prinsip sebagai orang tua. Jadi kalau kita tahu bahwa program ini bagus untuk anak kita, maka kita harus memberikan pengarahan, pengertian untuk anak kita agar jangan sampai ketika program ini berjalan kita memiliki mindset bahwa oh nanti terserah anaknya mau atau tidak. Nah, kalau kita tahu ini bagus untuk anak kita, kita sama seperti memberikan obat untuk anak. Kalau anak sakit dan membutuhkan obat untuk mereka bisa sembuh, maka kita harus memberikan pengertian, kita rayu mereka, kita bujuk mereka, kita arahkan mereka, dan bukan mengikuti keinginannya mereka. Nah, jadi di dalam program ini prinsip orang tua sangat penting sekali untuk bisa membuat program ini berhasil. Ini yang pertama. Yang kedua adalah niat 100% untuk mengubah anak kita lebih baik, terutama juga diri kita sendiri sebagai orang tua menjadi lebih baik dimulai dari sekarang. Karena yang namanya mendidik anak tidak dimulai dari nanti, tapi mendidik anak yang terbaik harus dimulai dari sekarang. Dan yang ketiga adalah di dalam program nanti, kita akan ada beberapa metode pembelajaran. Parents harus benar-benar memahami. Perlu diperhatikan bahwa parents dan anak wajib ikut, karena kita akan memulai yang namanya family agreement. Parents yang tidak hadir, ataupun ada anak yang tidak hadir, tanpa adanya izin, ataupun misalnya tidak ada pemberitahuan apapun, maka pastinya tidak akan dapat mendapatkan link untuk acara kelas berikutnya. Karena ini inkubator, acara ini saling berkesinambungan antara pertemuan pertama dengan pertemuan berikutnya. Makanya di setiap akhir acara, kita akan ada yang namanya exit link. Exit link ini tujuannya adalah kita memberikan informasi berupa yang pertama, grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp akan kita bagikan di exit link. Setelah kelas pertama selesai, kita akan bagikan exit link. Baik exit link untuk anak maupun exit link untuk orang tua. Jadi untuk anak silakan masuk ke dalam grup anak, dan untuk orang tua silakan masuk ke dalam grup orang tua. Orang tua tidak boleh masuk ke dalam grup anak. Nanti kita akan infokan jika ada sesuatu di grup anak di dalam grup orang tua, ya. Dan jika memang anak belum memiliki gadget atau memang belum diberikan gadget oleh orang tua, maka tidak perlu masuk ke dalam grup anak, ya. Sekali lagi, silakan orang tua masuk ke dalam grup khusus orang tua, dan anak masuk ke dalam grup anak jika sudah punya gadget dan jika sudah diberikan izin untuk menggunakan gadget. Tapi jika belum memiliki dan belum ada izin, tidak usah masuk, tidak apa-apa, ya. Daripada dipaksakan masuk, akhirnya malah jadi kurang nyaman, dan akhirnya malah kurang bisa memberikan hasil maksimal untuk anak, ya. Karena informasi apapun yang ada di dalam grup anak, kita akan berikan juga di dalam grup orang tua, agar orang tua juga mendapatkan update, ya. Jadi kalau ada orang tua yang tidak ikut pertemuan pertama dengan anak, maka tidak akan mendapatkan exit link. Makanya penting banget bahwa papa dan mama mengetahui program inkubator ini adalah program berkesinambungan yang intensif dan komprehensif. Jadi kalau pertemuan pertama aja udah nggak ikut, pertemuan kedua pasti udah nggak nyambung. Ya, jadi kalau pertemuan pertama ikut, ya pertemuan kedua ikut, pertemuan ketiga ikut, dan seterusnya. Nah, nanti itu akan ada evaluasi dan penyerahan sertifikat, tapi syaratnya harus ikut. Nah, setelah dapat exit link, nanti di setiap akhir dari kelas, kita punya yang namanya adalah challenge untuk anak, yang dimana challenge itu harus diselesaikan paling selambat-lambatnya adalah Kamis malam di minggu berikutnya. Jadi kalau hari Sabtu akan ada challenge yang paling lambat dikumpulkan Kamis malam minggu depan, ya, Kamis minggu depan. Dan itu tujuannya agar kami dari pihak manajemen, dari pihak tim, dari pihak pendamping tidak terburu-buru di dalam menilai challenge yang sudah dikumpulkan, ya. Nah, ketika ada orang tua yang bilang, "Pak, kalau anak saya tidak mengumpulkan challenge bagaimana?" Nah, kembali lagi ke prinsip orang tua. Kalau anak tidak mengumpulkan, ya kita harus bisa memastikan kita mengarahkan, kita memberikan pengertian, kita memberikan dukungan, kita memberikan semangat kepada anak
agar mereka mengerjakan challenge-nya, ya. Karena kembali lagi, tidak ada sesuatu yang instan, kita perlu berjuang sama-sama untuk menjadikan anak kita seperti yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Nah, untuk parents, penting sekali diingat, ketika kita pengen menjalankan challenge, kalau ada challenge yang tidak dikerjakan, maka untuk link pertemuan minggu berikutnya, nah, itu adalah syarat untuk mendapatkan. Jadi kalau ada challenge yang tidak dikumpulkan, maka link minggu berikutnya tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, mohon agar parents bisa mengikuti secara optimal setiap dari pertemuan demi pertemuan, mengerjakan setiap challenge demi challenge, sehingga perkembangan seperti apapun yang diinginkan dari parents terhadap anak benar-benar menjadi kenyataan melalui program inkubator ini. Ya, kurang lebih sampai sini semoga penjelasan mengenai jalannya acara sudah lebih jelas. Nanti akan ada grup WhatsApp masing-masing untuk orang tua dan anak. Di situ kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol, konsultasi. Silahkan bisa dijalankan di dalam grup. Jadi gunakan grup tersebut dengan baik. Jika memang diperlukan Zoom, ya diperlukan Zoom untuk acara weekday, biasanya to be discussed, biasanya berdasarkan obrolan jika dibutuhkan, maka silahkan kita bisa mengadakan seperti itu. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah tujuan dari masing-masing modul. Yang pertama adalah agreement. Nah, di mana saya ingin agar para parents bisa membuat keseimbangan di dalam sebuah agreement dengan anak. Nah, nanti kita akan berikan modul-modulnya seperti apa. Tetapi yang perlu saya garis bawahi agar nanti mungkin kita tidak mengulang atau nanti para parents kalau ada yang bingung. Family agreement ini adalah perjanjian untuk bisa memaksimalkan potensi anak. Jadi kalau ada anak yang belum maksimal secara spiritual, boleh dimasukin ke dalam jadwal. Kalau ada anak yang belum maksimal secara pendidikan, atau les, atau kerjain PR, dan lain sebagainya, boleh dimasukkan ke dalam agenda, ya di dalam agreement. Kemudian juga dari sisi pekerjaan rumah, beresin kamar tidur, cuci piring, atau misalnya menyapu, bisa dimasukkan ke dalam agenda. Berikutnya adalah keahlian yang selama ini anak kita belum punya karya, bagaimana mereka berkarya. Nah, di sini kita juga boleh masukkan ke dalam agenda jadwal latihan dan jadwal berkarya. Berikutnya adalah family time, yang waktu kebersamaan dengan anak kapan. Kapan saatnya mereka bermain. Jadi di agreement itu, kita memperjelas rules of the game, apa yang dilakukan anak dari waktu ke waktu, dan kita pantau agar keinginan kita menjadi kenyataan. Pada kesempatan ini, saya pengen sharing kepada para parents, terutama di dalam menjalankan agreement. Make sure bahwa parents berdiskusi dengan anak sampai terjadi kesepakatan. Ya, arahkan, ambil hatinya, dan jalankan agreement. Kita akan lanjut nanti ke modul communication, akan ada praktek. Kalau anaknya pemalu, boleh sambil ditemenin sama parentsnya, nggak apa-apa. Ada modul untuk pengembangan, bagaimana mereka punya keahlian, boleh juga ditemenin sama papa dan mama. Jika masih belum menemukan, kita cari sama-sama sampai ke modul untuk mereka buat perencanaan. Jadi saya berharap dengan adanya kelas inkubator ini, saya, parents, dan anak bisa sama-sama memaksimalkan potensi dan bisa mencapai tujuan bersama. Hadir on time, aktif di dalam grup, dan kita buat menjadi remaja sukses inkubator yang seru, asik, fun buat anak-anak kita. Dan kita pastikan anak kita mengalami perubahan dan mencapai seperti apa yang kita dan Indonesia inginkan untuk anak kita. Sampai bertemu, terima kasih, dan sukses selalu untuk kita semuanya.